Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Malam ini waktu Eropa, secara resmi Manchester United mengeluarkan statement kalau sudah tidak lagi bersama dengan Cristiano Ronaldo. Sebelum ke berita tersebut, sebelum membahas berita tersebut, gua ingin menyampaikan juga beberapa rumor berita juga terkait dengan beberapa pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Pertama adalah Enzo Fernandez. Fernandes dikabarkan ini diminati oleh Manchester United, walaupun ada beberapa tim lainnya juga yang berminat terhadap pemain ini. Enzo Fernandez kalau gue lihat lebih di lini tengah pemain ini yang sekarang memperkuat Benfica. Apakah dia merupakan sosok yang atau pemain yang diperlukan oleh Manchester United saat ini? Menurut gue dengan amatiran, ya ini masih rumor ya, tapi jelas Manchester United dengan kepergian Cristiano Ronaldo, lini depan ini menjadi sangat urgent bagi Manchester United untuk mendatangkan pemain baru dengan amatiran ala gue. Karena kita ada Anthony Martial, memang betul Manchester United ada Anthony Martial, tapi Anthony Martial rawan cedera. Ada Marcus Rashford, tapi dengan hanya dua pemain ini, melihat jadwal yang akan sangat ketat, lalu juga kompetisi yang akan sangat kompetitif mulai dari tahun depan, mulai dari bulan Desember ini setelah Piala Dunia, menurut gua sangat riskan. Manchester United butuh kedalaman skuad, butuh kualitas yang bagus di lini serang, juga butuh persaingan antar sesama striker atau penyerang itu sendiri, sehingga suasana akan sangat kondusif, sangat positif. Pilihan pun juga penting bagi Erik ten Hag, sehingga kalau seandainya ada pemain-pemain lain, ada opsi-opsi lain, tentu saja Erik ten Hag bisa lebih cair untuk mencari taktik atau strategi menghadapi lawan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Kabar lainnya dari MPB, Manchester United dikabarkan memimpin perburuan pemain PSV Cody Gakpo. Kabarnya nilai 45 juta euro. 45 juta euro ini kurang lebih menurut gue ya nilainya sama dengan harga yang akan ditebus oleh Leeds United di musim panas lalu. Namun batal karena Cody Gakpo lebih memilih untuk stay di PSV Eindhoven setelah menerima masukan dari Louis van Gaal. Cody Gakpo di pertandingan pertama dengan tim nasional Belanda menurut gue bermain luar biasa, menjadi pemecah kebuntuan, menjadi solusi lini depan dari tim oranye yang cukup sulit menghadapi ketatnya dan juga bagaimana kokohnya permainan fisik dari Senegal, baik itu di lini tengah maupun lini belakang. Cody Gakpo yang dimainkan di posisi nomor 10 ternyata juga cukup sering dia bergerak ke depan, bahkan asis manis dari Frenkie de Jong mampu diselesaikan dengan sangat tajam. Ringan amatiran ala gua tentu saja berharap kalau seandainya memang berita ini benar, Cody Gakpo bisa mendarat ke Manchester United, walaupun dia bukan striker murni, dia bisa bermain di beberapa posisi, dan menurut gua ini cukup baik bagi Erik ten Hag, utamanya dalam meramu strategi. Gua, seperti yang gua tekankan juga di beberapa video gua sebelumnya, gua percaya Cody Gakpo ini kalau ditempatkan di ujung tombak, dia juga bisa tampil dengan bagus. Secara natural, dia adalah seorang goal getter atau pencetak gol ya. Musim ini dengan PSV Eindhoven, raihan gol maupun asisnya sangat luar biasa. Dia masih muda, masih sangat mungkin bisa dibentuk dan juga mungkin sedikit dimodifikasi. Cody Gakpo. Lalu kabar selanjutnya, Mason Greenwood dari The Athletic ini mengabarkan kalau proses persidangannya akan berlanjut 27 November tahun depan 2023. Artinya jadi dari tahun 2022 sampai dengan 2023 kemungkinan besar dan mungkin ya pasti ya kemungkinan besar tidak akan ada aktivitas sepak bola bagi Mason Greenwood. Menurut gue, sering gue katakan lupakan Mason Greenwood karena 1 tahun tanpa aktivitas sepak bola di level tertinggi, kalaupun hanya ikut latihan saja itu tidak cukup, dan sampai dengan sejauh ini Manchester United sikapnya jelas
belum mengizinkan Mason Greenwood ini untuk kembali ke Carrington, apalagi kembali ikut bersama tim. Statusnya masih sebagai pemain Manchester United, tapi sudah itu saja. Gua nggak tahu ada apa di belakang itu, kenapa kok tidak diputus kontraknya dan lain-lain. Tapi gua secara pribadi dengan amatiran lupakan Mason Greenwood. Masih banyak pemain muda bertalenta yang bisa mengisi posisinya. Menurut gua ya, dengan amatiran. Dan ini yang gua bahas di depan. Cristiano Ronaldo akan meninggalkan Manchester United. Ini official statement dari Manchester United. Cristiano Ronaldo akan meninggalkan Manchester United dengan kesepakatan bersama secara langsung. Klub mengucapkan terima kasih untuk kontribusi selama ya hampir 2 musim di Old Trafford, mencetak 145 gol dari 346 penampilan. Dan juga mengucapkan semoga dia dan keluarganya ya baik-baik di masa depan. Semua di Manchester United sekarang ini fokus untuk melanjutkan progres tim di bawah Erik ten Hag, bekerja bersama-sama untuk menghasilkan sukses di atas lapangan. Dari James Ducker ini ada statement dari Cristiano Ronaldo dengan conversation atau dengan pembicaraan dengan Manchester United. Kita sepakat secara bersama-sama untuk mengakhiri kontrak secara awal, ya, lebih awal karena memang kan harusnya musim panas tahun depan. Saya mencintai Manchester United dan saya mencintai fans, itu tidak akan pernah berubah. Tapi sepertinya sekarang ini waktu yang tepat untuk saya mencari tantangan baru. Saya mengucapkan atau saya berharap sukses untuk sisa musim ini dan juga masa depan. Sudah jelas, sudah official, Cristiano Ronaldo tidak akan kembali ke Carrington, tidak akan kembali ke Manchester United seperti yang sudah diberitakan sebelumnya dari beberapa sumber. Ternyata terjadi betul. Saat ini Cristiano Ronaldo tentu saja akan fokus, dan satu-satunya fokus saat ini adalah di Piala Dunia, di mana bisa jadi banget ini adalah, atau dia juga sudah mengatakan kan kalau ini Piala Dunia terakhir bagi Cristiano Ronaldo. Dan menurut gue dengan amatiran, dengan apa yang terjadi di Manchester United, Piala Dunia ini jadi ajang yang penting bagi Cristiano Ronaldo, kaitannya nanti untuk mencari klub baru sih. Musim ini dia penampilannya tidak cukup bagus dengan Manchester United, ditambah lagi ada konflik, sehingga ini kan menimbulkan kesulitan dengan amatiran ala gue ya, bagi klub baru, siapapun klub itu, untuk mengambil Cristiano Ronaldo. Ini sudah terlihat di musim panas yang lalu. Nah, Piala Dunia kali ini menurut gue jadi ajang yang penting, sangat penting bagi Cristiano Ronaldo, bukan hanya karir pribadi, bukan hanya karir timnas bersama Portugal, tapi juga untuk mencari klub selanjutnya. Apa yang terjadi setelahnya di Manchester United? Menurut gua dengan amatiran, Erik ten Hag akan mendapatkan support. Terlihat jelas bagaimana klub bersikap. Ini menunjukkan support klub, komitmen klub untuk mendukung Erik ten Hag. Di musim pertamanya dengan sikap yang ditunjukkan oleh Cristiano Ronaldo, icon dari Manchester United, ternyata Manchester United juga bersikap tegas bersama dengan Erik ten Hag. Selanjutnya, menurut gua, selain support dari klub, support dari para pemain juga akan semakin tegas, akan semakin jelas ya ke Erik ten Hag. Dressing room menurut gua akan semakin jelas. Peran Erik ten Hag di sana akan semakin besar, akan semakin absolut. Dan menurut gua ini penting, di mana kunci dari manajer Manchester United yang sering sekali gagal setelah Sir Alex Ferguson adalah penguasaan ruang ganti itu dulu. Dari zaman David Moyes tidak ada, Louis van Gaal pun gagal, Jose Mourinho ada konflik, Ole Gunnar Solskjaer, pemain throw him under the bus ya kan, artinya pemain juga ikut mengusir dalam tanda kutip Ole Gunnar Solskjaer. Kali ini diawali musim panas yang lalu dengan pemain-pemain macam kayak Paul Pogba yang sudah tidak ada lagi di klub, Jesse Lingard, sekarang juga Cristiano Ronaldo. Menurut gua penguasaan Erik ten Hag akan semakin kuat di sana. Lalu klub juga harus segera mencari pengganti dari Cristiano Ronaldo. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan Marcus Rashford dan juga Anthony Martial. Ini urgent menurut gua. Bagaimana pemain muda akademi? Iya,
Tapi kalau seandainya apa ya, tidak bisa coba-coba kalau menurut gue sih. Erik ten Hag juga menegaskan waktunya pemain muda untuk belajar itu ada di lapangan latihan. Di lapangan sesungguhnya, lapangan pertandingan ini adalah harus menunjukkan yang terbaik. Dan itu harus diyakinkan dulu di lapangan latihan. Tidak bisa untuk coba-coba menurut gue dengan amatiran. Dan sampai sejauh ini nampaknya pemain muda Manchester United belum banyak yang memikat Erik ten Hag. Garnacho, sejauh ini baru Garnacho ya. Dan menurut gue dengan musim yang akan semakin ketat lagi, resiko terlalu besar kalau mempercayakan terhadap pemain muda. Belum tentu secara mental dia siap ya kan. Belum tentu juga bisa secara konsisten penampilannya. Dan pemain muda fokusnya masih menurut gue ya dengan amatiran adalah untuk berkembang lagi, bukan untuk dibebankan tantangan klub yang menurut gue cukup besar, cukup sulit musim ini. Sehingga lihat amatiran ala gue, satu-satunya solusi ada mendatangkan pemain baru. Kapan? Jelas di bursa transfer Januari. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang masalah news update, rumor tadi dari beberapa pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, dan juga sudah jelas Cristiano Ronaldo, icon dari Manchester United ini. Menurut gue sih ringan amatiran yang menyedihkan, yang mengecewakan adalah bukan dia cabut dari klub sih, tapi prosesnya. Ini menurut gue ringan amatiran. Tapi ini sudah selesai. Manchester United harus move on. Gue secara pribadi juga harus move on. Ke depan ini yang lebih penting, bagaimana persiapan klub untuk mengarungi sisa musim ini ya. Proses tetap harus terus berlangsung bagi Erik ten Hag, dan ya manajemen bersama dengan pelatih menurut gue harus segera mendatangkan pemain baru untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo, penyerang. Itu menurut gue ya dinantikan betul, penyerang baru bagi Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory glory Manchester United.